Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا إنا نسألك فهم علمائك العاملين وإلهام أوليائك الصالحين أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para pecinta baginda Nabi, perindu ridho Allah. Alhamdulillah kita bisa bergabung kembali dan bisa beristiqomah dalam kegiatan kita untuk bersama membaca salawat kepada baginda Nabi, membaca sejarah baginda Nabi, dan sekarang renungan atau tafakkur dengan uraian hikmah. Kita sudah sampai kepada hikmah yang ke-59. Tanda Allah. Hikmah ke-59 bunyinya, tanda Allah mencintaimu, tanda Allah melihatmu. Tanda Allah melihatmu dengan cinta dan kasih sayang adalah ketika engkau rindu melakukan kebaikan dan sedih menyesali kesalahan. Ada kebaikan, ada kesalahan. Tanda kalau Allah itu memandang kita dengan kasih sayangnya, memandang dengan cintanya adalah di saat kita itu rindu untuk melakukan kebaikan. Apakah sudah tercapai atau belum? Akan tapi ada. Hati kita merindukan untuk melakukan kebaikan. Dan itu sangat pribadi. Bukan kalimat yang terucap lalu berpura-pura aku rindu kepada kebaikan. Oh, bukan. Tapi khusus di dalam hati kita. Maka perlu kita mencoba korek hati kita sendiri. Bagaimana kita dengan kerinduan? Sebanyak apapun halangan atau rintangan yang menghalangi kita untuk melakukan kebaikan, tapi catatan atau yang harus kita perhatikan adalah kita itu ada kemauan atau tidak, ada kerinduan. Yang ini adalah kiriman dari Allah yang kata Imam Haddad namanya adalah ba'ith. Allah mengirimkan kepada seorang hamba greget atau kerentek atau rasa ingin melakukan kebaikan. Kalau sudah ada yang demikian itu, maka sambut segera. Kalau tidak kita sambut hawa nafsu yang bersekongkol dengan setan lalu menjadikan kita lupa dengan itu. Kerinduan yang maknanya kita tidak mensyukuri karunia Allah tersebut hingga pada akhirnya seorang hamba yang semula rindu kebaikan menjadi tidak ingin melakukan kebaikan. Jika seorang hamba di dalam pikirannya, hatinya itu
dipenuhi dengan kerinduan untuk melakukan kebaikan, mau tidak mau lihat. Pikirannya yang telah dikontrol oleh hatinya, dia akan berpikir sesuatu yang membawa kepada kebaikan. Karena semua akan patuh. Sehingga dia merencanakan berbuat baik, dia berpikir. Karena dari seruan di dalam hatinya. Nah sekarang ini bagaimana kita bisa mewujudkan atau bisa menemukan rasa ini? Sadar dulu bahwasanya Allah itu Maha Kasih. Sebetulnya setiap saat kita itu dikirim oleh Allah ba'its itu. Greget di dalam hati itu dikirim oleh Allah. Cuman kita lebih sering cuek membiarkan itu berlalu begitu saja. Sehingga Imam Haddad mengatakan jika tidak kau sambut itu ba'its, bisa saja itu pergi dan tidak akan kembali lagi. Maka siapapun dari kita, kalau ada keinginan berbuat baik kok belum terlaksana, maka pertama bersyukurlah kepada Allah, kemudian beristighfarlah. Dengan sungguh ya Allah aku ingin melakukan itu tapi aku belum bisa karena aku belum mampu ya Allah. Mungkin tiba-tiba tergerak hati kita untuk silaturahim, atau kita ingin membantu saudara, atau kita ingin kunjung ke orang tua, atau kebaikan ingin bantu tetangga. Ada keinginan di dalam hati, akan tapi kita belum bisa, belum mampu melakukannya karena kita tidak punya uang, tidak punya waktu, belum ada waktu, maka jangan lupa. Bersyukur ya Allah kau beri kepadaku keinginan untuk aku kunjung kepada ibundaku, kepada saudaraku ya Allah. Tapi saat ini aku belum mampu, maka ampuni kami dan berikan kepada kami kekuatan ya Allah. Seperti jadi menyadari, kalau kita cuekin akan hilang nanti. Nah ini kan perlu renungan ini yang semacam ini. Ini bukan basa-basi, bukan action di luar, enggak, hati-hati masing-masing dari kita. Dan ini tiba-tiba, ini bisa saja tiba-tiba diberikan kepada orang yang semula adalah dalam kumbang kehinaan sekalipun. Allah yajtabi ilaihi man yasha. Allah bisa saja ambil siapapun kepada hidayahnya, kepada bimbingannya, kepada kemuliaan sesuai yang Allah kehendaki. Wa ihdi ilaihi man yunib. Tapi pun demikian ada cara untuk mendapatkan itu semuanya. Bukan kita nunggu pemberian dari Allah, tapi ada inabah, kita berusaha. Lah ini loh. Ada tiba-tiba seorang hamba diberi oleh Allah kerinduan untuk melakukan kebaikan dan rasa sesal, sedih di saat melakukan kejelekan. Ini sangat khusus. Sesal melakukan kejelekan itu juga karunia agung dari Allah. Ada seorang hamba melakukan dosa dan kesalahan tidak pernah merasa berdosa. Ini musibah, problem besar. Dosa yang paling dosa adalah orang berdosa tidak pernah merasa berdosa, penyakit. Jika ada orang melakukan kesalahan, maka kemudian dia menyadari kesalahan tersebut, kemudian dia menyesali. Itu karunia agung dari Allah. Sebab ada banyak hamba punya dosa gede seperti tidak punya dosa. Kemudian kesadaran akan kesalahan itu akan berkembang. Sehingga bukan sekedar dia menyesali kesalahan yang gede, karena kepekaannya sudah hidup. Hatinya itu sudah hidup. Jadi kalau di hari yang lalu dia menyesali dari dosa gede, akhirnya sudah terlatih karena sudah Allah, karena nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba jika disyukuri Allah akan tambah lagi. Yang semula dia bersedia menyesali karena dosa gede, kemudian dia berterima kasih kepada Allah atas nikmat agung tersebut, maka Allah akan tambahkan sehingga setelah itu bukan menyesal dari dosa gede, sehingga akan tapi sudah berubah menjadi menyesal karena dosa kecil. Lalu dia terus mensyukuri nikmat bisa menyesali dosa kecil hingga pada akhirnya dia menyesali bukan sebuah dosa. Maka martabat tobat, innallaha yuhibbut tawwabin, tobat sendiri ada martabat tingkatan-tingkatan. Sehingga ada orang bertobat dari dosa gede, ya itu sebuah keharusan dan harus kalau ingin masuk wilayah kemuliaan harus melalui wilayah ini. Akan tapi kemudian ada orang bertobat bukan dari dosa gede, akan tapi dosa kecil. Bahkan ada orang bertobat bukan dari sebuah dosa. Seperti tobat, seperti istighfarnya baginda Nabi SAW. Bukan karena sebuah dosa. Nah rasa penyesalan akan kesalahan dan juga kerinduan melakukan kebaikan itu karunia Allah. Nah maka dari itu yuk kita itu nyadar, saya itu termasuk golongan yang sudah diberi oleh Allah itu atau belum. Kalau sudah iya tinggal kita bersyukur. Terima kasih kepada Allah. Terima kasih kepada Allah. Jika ternyata kita belum bisa menyambut seruan hati kecil kita untuk melakukan kebaikan, maka minta ampunlah kepada Allah. Nah kemudian ada di antara kita, aduh rasa itu kok gak ada padaku.
Wah berarti tidak ada sayang Allah kepadaku, tidak ada kasih sayang. Aku tidak punya rasa, tidak ada rindu ini dan sebagainya. Oke. Wa yahdi ilaihi man yunib, ada upaya. Yuk kita upaya, paksakan diri kita untuk melakukan kebaikan, suka atau tidak suka. Kita punya iman. Makanya bagaimana caranya, mungkin bergaul dengan orang yang rajin ibadah, bergaul dengan orang yang melakukan kebaikan, bergaul dengan orang yang takut kemaksiatan, bergaul dengan... Itu yang menjadikan kita akan terpengaruh perlahan demi perlahan. Sebab watak karakter seseorang itu njiplak kepada yang ada di kiri kanannya. Niru, kita mudah terpengaruh. Maka dimulai dari apa? Maka kalau ingin benar-benar kita itu dicintai oleh Allah, kalau sudah dicintai oleh Allah, di waliullah, kekasih Allah, tempatnya di mana? Bukan di neraka, di dunia pun akan dimudahkan. Wali, kekasih Allah. Dicintai oleh Allah, mulia di dunia, mulia di akhirat. Nah untuk sampai makom itu, yuk kita mulai dengan seperti yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Tidak ada seorang hamba dari hambaku, tidak ada hambaku yang berusaha untuk mendekatkan kepadaku melebihi daripada tidak ada yang aku senangi dari hambaku yang ingin mendekat kepadaku melebihi daripada di saat mereka melakukan yang fardu. Sepahit apapun yuk kita paksakan diri kita untuk menjalankan kewajiban dari Allah. Berusahalah dan berusahalah, cari kawan untuk bisa melakukan yang fardu. Salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan. Kewajiban-kewajiban yuk kita laksanakan. Menjalankan kewajiban ini. Wala zalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili. Ternyata hambaku setelah melakukan yang wajib enggak cukup. Tapi dia terus berusaha mendekat kepadaku bin nawafili dengan kesunnahan-kesunnahan. Maka mula-mula memang belum menikmati, akan tapi paksakan, biasakan. Nanti pada akhirnya Allah akan memberikan kepada kita rasa ladzat kenikmatan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau serius dengan Allah akan diberi petunjuk jalannya. Kita melakukan kebaikan. Dan dia terus berusaha sampai hasilnya hatta uhibbahu. Sampai Allah mencintai hamba tersebut. Ternyata ini adalah cara yang kedua. Kalau cara pertama adalah Allah tiba-tiba titipkan di hati kita kerinduan. Dan awas siapapun yang tiba-tiba dititipi di hatinya kerinduan melakukan kebaikan, maka ketahuilah, sambutlah dengan segera. Kalau tidak akan hilang begitu saja. Tapi yang ternyata sampai hari ini belum merasakan itu semua, yuk kita saat ini mencari-cari. Dengan cara berusaha melakukan kebaikan. Kebaikan dimulai daripada kewajiban-kewajiban kita paksakan. Sholat 5 waktu harus. Kemudian setelah kita bisa istiqomah melakukan sholat 5 waktu, ayo kita paksakan kita dengan melakukan sholat sunnah. Puasa waktu, puasa Ramadan, kemudian puasa sunnah. Terus kita berusaha dan berusaha. Lihat jawabannya. Hatta ahibbahu, sampai aku mencintai hamba tersebut. Wa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintai hamba tersebut, apa yang kurang? Enggak ada yang kurang. Kalau sudah Allah mencintai seorang hamba, siapa yang bisa mengganggunya? Dan jika seorang hamba sudah tidak dengan Allah, siapa yang bisa menolongnya? Hatta ahibbahu, sampai aku mencintai. Ini firman hadis qudsi, firman Allah. Wa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintai seorang hamba, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Kalau sudah aku mencintai seorang hamba, inilah poin hikmah itu. Kalau sudah Allah mencintai seorang hamba itu, kupingnya ini dijaga. Aku menjadi telinganya, susah mendengar kejelekan. Begitu mudah dengar kebaikan. Mau mendengar kejelekan enggak berhasil. Enggak bisa. Mau dengar kebaikan begitu mudahnya. Sam'ul ladzi yasma'u bih. Maka pendengaran, maka dari itu siapapun dari kita kalau ternyata telinga kita begitu mudah mendengar kejelekan, hati-hati. Jangan-jangan kita tidak dicinta oleh Allah. Sadarilah ya Allah. Maka berusahalah kita untuk menghindarkan di telinga kita hal-hal yang menjadikan Allah murka. Khawatir benar-benar Allah murka. Wa basaruhu alladhi yubsiru bihi, dan menjadi matanya yang untuk memandang. Sehingga pandangannya terjaga. Ada orang itu enggak sengaja pun akhirnya ngelihat yang haram ke sana, haram di sini, haram di sana, haram di mana-mana, haram. Itu nasib, lihat kemana-mana ngelihat, matanya ngelihat yang haram.
Tapi kalau sudah Allah mencintai hamba tersebut, lihat, keharaman yang ada di hadapannya pun tidak terlihat. Bahkan mungkin ada orang membuka aurat, wanita buka aurat di hadapannya, tiba-tiba Allah alihkan pikirannya, tidak tahu kemana, tiba-tiba nggak ngelihat itu semuanya. Padahal kalau secara zahir ada di hadapan matanya, kalau sudah Allah menjaga begitu mudahnya. Tapi dasar si mata celaka itu ternyata biarpun ternyata dia di tempat yang tersembunyi pun dia harus membuka celah untuk bisa mengintip orang yang buka aurat. Wa idzahu alladhi yabtashu biha, dan aku akan menjadi tangannya untuk melakukan aktivitas. Jadi tangannya pun akan digunakan untuk yang baik. Lihat, di saat dia mengetik di WhatsApp pun ternyata ketikanya bermanfaat. Karena sudah dengan Allah. Wa rijlahu alladhi yamshi biha, dan aku akan menjadi kakinya untuk berjalan. Maksudnya Allah menjadi kakinya, Allah akan menjaga kaki hamba tersebut untuk berjalan. Wa idza sa'alani, kalau minta kepadaku a'taituhu, kalau minta aku kasih. Dan seterusnya, Masya Allah. Itu adalah apa kalau sudah orang itu dicintai Allah. Tapi untuk sampai kepada maqam mahbubiyah, dicintai oleh Allah perlu berusaha dulu dong. Berusaha dengan kebaikan yang kita lakukan. Adapun untuk menjauhi kemaksiatan pun juga sama, kita berusaha. Sampai kita nanti pada akhirnya menemukan ladzatul iman. Dan ini sangat pribadi, gak bisa orang berpura-pura, oh asiknya aku menikmati ladzatnya iman. Oh gak bisa diceritakan karena itu urusan rasa. Itu sangat pribadi. Thalathun man kunna fihi wajada halawatal imani. Sabda Nabi, thalathun man kunna fihi wajada halawatal imani. Tiga hal kalau sudah ada di hati seorang hamba, ada pada seorang hamba, maka dia menemukan lezatnya iman. Halawatal iman, manisnya iman. Jadi senang berbuat baik. Ini itu loh yang kita sebutkan. Ayakun Allah wa rasuluhu ahab ba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selainnya. Dia membiasakan mendahulukan Allah. Karena sudah kita jelaskan bagaimana mendahulukan Allah melebihi dari semuanya adalah bukan berarti kita tidak berbuat baik kepada sesama, akan tapi justru kita memperbanyak hubungan baik dengan sesama, tapi ingat motivasinya. Atau atas dasar kita itu ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya yang ketiga, ini kita lompat yang ketiga karena waktu. Yang ketiga adalah ini yang sesuai dengan hikmah adalah ayakraha. Dia itu enggak senang ayyauda ilal kufri, untuk kembali kepada kekafiran, kama yakrahu ay yukdhafa finnari. Jadi loh, dia itu paling enggak senang dengan kekafiran, apapun jenis menuju kekafiran. Pokoknya segala yang ada hubungannya dengan murka Allah itu betul-betul enggak senang. Seperti merasakan kalau dia itu akan dilempar ke api neraka. Nah ini ada orang bermaksiat pun ternyata merasa melakukan kebaikan. Wah ini kebelingernya jauh banget itu, kata Imam Ghazali. Orang tertipu melakukan kebaikan ternyata tertipu. Melakukan kejelekan merasa itu adalah kebaikan. Dan banyak orang semacam itu namanya orang tertipu. Imam Ghazali dalam kitab Orang-Orang Tertipu dia menyebutkan diantaranya orang berbuat baik. Tapi ternyata itu maksiat, atau dia melakukan kemaksiatan tapi dia menganggap itu sebuah kebaikan. Masya Allah. Na'udzubillah. Kalau sudah kemaksiatan dianggap sebagai kebaikan, kapan bisa menyadari kalau itu kesalahan? Artinya kalau orang melakukan kejahatan, ketidakbaikan, lalu dia menduga kalau itu kebaikan, kapan dia tobat? Wong itu tidak dianggap sebuah kesalahan. Nah ini problem besar, termasuk ini yang sering disebut paling bahayanya maksiat, sesat di dalam berakidah, sesat di dalam beriman. Dia meyakini itu seolah-olah benar tapi sesat, naudzubillah. Urusan keimanan ada lagi nanti sesat di dalam urusan kebaikan. Dia menduga itu baik akan tapi ternyata salah. Dia menduga itu sebuah kebaikan akan tapi ternyata salah. Nah ini maka dari itu ayo kita semua terus belajar. Meningkatkan kualitas belajar kita agar kita mengerti apa yang kebaikan harus kita ikuti. Seperti doa yang diajarkan Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tampakkan kepadaku kebenaran sebagai kebenaran dan mudahkan aku untuk mengikutinya. Wa arinal batila batila, dan tampakkan kepada kami kesalahan kebatilan sebagai kebatilan. Warzuqna ijtinabah.
Dan mudahkan kami untuk menjauhinya. Dan ini semua adalah ternyata di samping kita berusaha, ingat. Berusaha ini pungkasannya juga tidak boleh kita lepas minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa menjauhkan kita dari maksiat hanya Allah, dan yang bisa memberikan kita kemudahan dalam beribadah hanya Allah. Maka seorang hamba tidak akan bisa melakukan sujud sekalipun kecuali Allah telah pilih untuk bisa sujud. Maka dalam beribadah kita tidak boleh kita lupa bahasanya itu karunia Allah. Sehingga seorang hamba itu di saat dia ingin melakukan kebaikan kepada Allah itu sesungguhnya kebaikan Allah terlebih dahulu telah datang kepadanya. Dia tidak akan bisa sujud kecuali Allah jadikan dia rindu sujud. Dimudahkan untuk sujud, maka sujudlah dia. Maka pendidikan dari Allah adalah kita jangan ragu untuk minta kepada Allah. Sehingga tidak kurang dari 17 kali kita mohon iyyaka na'budu. Memang pengabdian hanya kepadamu ya Allah. Tapi kami iyyaka na'budu, pengabdian hanya kepadamu ya Allah. Tapi kami tidak akan mampu mengabdi kepadamu dengan benar kecuali dari pertolonganmu ya Allah. Maka kami mohon wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan. Dari Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Meminta pertolongan kepada Allah. Kemudian di dalam urusan kemaksiatan, kita minta kepada Allah. Agar Allah mengingatkan kita dengan dosa-dosa kita. Kita diajar, kita diminta untuk selalu merenungi itu semuanya. Nah kalau sudah kita membiasakan dengan melakukan kebaikan-kebaikan, yang wajib dulu kemudian sunnah terus, maka Allah sudah berjanji akan ditunjukkan di hatinya. Maka menjadi orang yang senang melakukan kebaikan. Kemaksiatan kita menyesal, merenung sampai kita sedih melakukan maksiatan, lihat. Maka kalau kita sudah merasakan itu semuanya, maka sungguh Allah telah mencintai kita. Maka mengaku sebagai wali yang dicintai oleh Allah, dan sebagai itu pengakuan yang tidak sah kalau tidak dirasakan dalam hatinya bahwa dia senang melakukan kebaikan dengan sesungguhnya, dan juga dia menyesal dengan kemaksiatan. Tanda Allah melihatmu dengan cinta dan kasih sayang adalah ketika engkau rindu melakukan kebaikan dan sedih menyesali kesalahan. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar. Allah muliakan kita di dunia dan di akhirat. Semoga Allah menjadikan kita ini adalah rindu melakukan kebaikan, dan di saat melakukan kebaikan Allah memberikan kelezatan, kenikmatan, rasa senang, bahagia, dan Allah menjauhkan dari kemaksiatan, kehinaan. Di saat kita kepleset dan semoga Allah menjauhkan kita dari terpeleset. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk menyesali dosa-dosa, mengampuni dosa-dosa, panjang umur semuanya, sehat afiat. Semoga Allah menambahkan kecintaan kita kepada baginda Nabi SAW. Mudahkan kita mengikuti baginda Nabi SAW. Semoga keluarga kita keluarga pecinta baginda Nabi Muhammad SAW. Dan semoga Allah kelak mengumpulkan kita di surga bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan ya Allah. Dan semoga Allah berikan keindahan kepada kita di dalam keluarga kita, keluarga masyarakat kita, di dunia dan di akhirat, panjang umur, sehat afiat, husnul khatimah. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf, Anda selalu wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.